CP-nya dari sono, dari kementerian, keputusan Mas Menteri. Bu Andri sudah saya berikan ya CP-nya ya. Yang saya sampaikan ke Bu Andri, CP-CP dari semua mapel itu banyak banget Pak, dari fase A sampai fase F. Jadi Bapak Ibu nanti membreakdown sendiri. Tapi sudah di breakdown kayak itu ya. Nah, jadi khusus fase D, semua mapel. Bagaimana dengan anak? Bahasanya apa yang tepat ya? Saya kemarin ini inklusi atau ABK atau apa ya? Yang tepat apa kan? Inklusi. Makanya inklusi bukannya. Kadang-kadang kalau ketemu dengan Bapak Ibu yang ahli di situ, katanya salah. Inklusi. Udah kita sepakati inklusi dulu aja. Nah, yang fase D untuk inklusif ada CP sendiri. Nggak usah lupa sekarang tuh. Ada CP sendiri. Nah, CP yang ada itu diselesaikan dalam satu fase, dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Kalau anaknya cerdas-cerdas, pintar-pintar, itu bisa 2 tahun selesai. Bisa. Nanti kalau sudah, misalnya kami ya, sudah meluluskan itu ya, nanti bisa itu. Kenapa Bapak Ibu bisa begitu? Karena CP yang disediakan oleh pemerintah nanti itu dipilih oleh Bapak Ibu kelasnya nggak urut. Misalnya kelas 7, Bapak Ibu milih CP yang mana? Boleh. Kelas 8, CP yang mana? Boleh. Kelas 9, CP yang mana? Boleh. Makanya nanti Bapak Ibu berkumpul dalam MGMP Mapel, MGMP sekolah. Nah nanti dari breakdown itu CP-nya dibuat. Nah baru nanti setelah nanti di LK ya, di LK1, LK2, LK3 nanti kita berikan contohnya bagaimana menyelesaikannya. Jadi CP-nya di copy paste aja ke dalam LK nanti. Nah dari itu nanti dibuatlah tujuan pembelajaran. Nah setelah tujuan pembelajarannya bisa, nah baru ditentukan kelas berapa yang nanti akan mengikuti tujuan yang ini gitu. Jadi itu diserahkan kepada sekolah. Sehingga sekolah 1 dengan sekolah yang lain bisa beda. CP urutannya tidak harus sama. Tujuan pembelajarannya diserahkan Bapak Ibu. Nah, untuk ke sana sebelum dilakukan pembelajaran ada asesmen. Asesmennya namanya asesmen diagnostik. Sebelum anak-anak belajar, bolehlah di minggu pertama kita lakukan asesmen diagnostik dulu. Asesmen diagnostik di sini ada 2 jenis. Yang pertama asesmen diagnostik kognitif. Itu bahasa yang dulu namanya pretest gitu ya. Masing-masing mapel ini melakukan pretest. Pretest masing-masing mapel. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif ini bisa dilakukan beberapa kali monggo. Kalau di awal tadi untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan anak dan seterusnya di masing-masing mapel. Kalau perlu Bapak Ibu melihat dulu di fase sebelumnya, fase C, fase B, fase A. Ya fase C deh, karena di SD ada lagi mapel bahasa Inggris. Jadi mapel bahasa Inggris sudah mulai dari SD. Yang dulu nggak diakui, sekarang diakui. Termasuk TIK ya. Sekarang informatika. Dulu sempat di iya. Dihapus. Akhirnya boleh pilihan gitu ya. Izin minum dulu Pak. Itulah yang punya kerangka dasar, struktur kurikulum, capaian pembelajaran yang tadi ya. Itu yang memiliki atau yang buat itu dari pemerintah. Nah,
itu pun sementara ini dinamis Bapak Ibu, karena kemarin hari Sabtu itu CP-nya ada lagi yang baru. Nah, nanti yang baru Bu, boleh nanti kami share. Jadi Bapak Ibu, pemerintah pun juga sifatnya dinamis. Kurikulum ini pun juga dinamis, berkembang terus. Jadi kalau berubah nggak usah kaget. Jadi berkembang lagi, termasuk CP-CP-nya. Karena beberapa pertimbangan satu dan lain. Jadi CP-nya sekali lagi dari sana. Baris pertama itu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya perangkat ajar. Nah, nanti perangkat ajar kami berikan contohnya, bikin LK, tapi di breakdown dari CP tadinya. Kemudian proyek penguatan, monggo nanti dibuat oleh beberapa guru. Kalau perangkat ajar mungkin sesama guru mapel. Proyek penguatan nanti beberapa guru mapel. Kalau pengen 3 proyek, ya sudah, boleh aja direncanakan dari awal. Nanti temanya jadi pilih ABC. Guru yang dilibatkan siapa, mapel apa. Nah, nanti dibuat koordinator proyeknya. Proyek 1 koordinatornya siapa? Proyek 2 koordinatornya siapa? Proyek 3 koordinatornya siapa? Pembelajaran asesmen tadi udah mulai ya. Ada asesmen sebelum pembelajaran, asesmen itu namanya diagnostik kognitif. Kognitif dulu ya. Yang kedua adalah tes diagnostik non kognitif. Ini nanti Bapak Ibu guru BK ya. Monggo Bapak Ibu guru BK membuat soal tes diagnostik non kognitif menyangkut bagaimana kondisi orang tua anak, bagaimana cara belajar anak, kemudian bagaimana ekonominya keluarga, kemudian apakah ada kebutuhan khusus atau tidak, kemudian sarana prasarana lingkungan belajar yang ada di sekolah ini mencukupi apa enggak, di rumah juga begitu cukup apa enggak gitu, maksimal atau belum gitu. Itu tes diagnostik non kognitif. Boleh bersama-sama wali kelas, boleh bersama tim manajemen. Jadi biar enak nanti kan sama-sama tahu kan, terutama wali kelas juga manajemen. Guru BK berperan di situ. Oh iya, mungkin ada yang tanya, kok nggak ada mapel BK ya? Gitu kan? Mungkin ini kenapa saya sampaikan itu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikuti implementasi kurikulum merdeka di MGMP-nya kan sudah ada kan ya. Nah, kami di sini menyampaikan agar bagaimana di sekolah ini ketika berjalan mengikuti kurikulum merdeka. Jadi tadi ketika sebelumnya tes diagnostik, tapi tes diagnostik untuk kognitif boleh saja nanti dilakukan lagi berikutnya lagi, bebas monggo Bapak Ibu, namanya pretest ya. Boleh. Nah berikutnya ini saya nggak apa-apa ya bola ya. Kurikulum operasional sekolah. Kalau dulu namanya KTSP ya Bapak Ibu ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang ini namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi katanya sih nanti nggak ada O-nya katanya cukup KSP saja katanya. Ya, ikuti aja lah gitu ya. Iya, makanya berkembangnya di situ, dinamisnya di situ Bapak Ibu. Jadi katanya nanti kurikulum satuan pendidikan, cukup gitu aja. KSP Kopek SMP 209 tadi nanti. Aduh. Nah ini maksud kami ada kaitan dengan yang sebelumnya tadi. Jadi
biasanya yang resmi kan sekolah membuat kurikulum. Untuk membuat kurikulum kan perlu lampiran-lampiran. Nah, lampirannya dari Bapak Ibu guru mapel tadi diantaranya yang membuat perangkat ajar tadi, dari mulai bagaimana membreakdown dari CP menjadi ATP, kemudian menjadi TP, dan kemudian menjadi MA. Apa sih MA itu? Modul ajar. Tulis. Itu ya. Terus setelah modul ajar, nanti penilaian di situ ada. Ada beda tipis Bapak Ibu. Kalau sekarang modul ajar, kalau dulu di dalamnya ada RPP. Jadi modul ajar itu sebenarnya RPP, tetapi ada pengembangan sebelum dan setelahnya. Ya, kalau dulu kan RPP bahkan RPP 1 lembar ya, gitu ya. Karena nggak ada RPP 1 lembar, nggak ada Bapak Ibu, karena nggak ada RPP lagi. Alhamdulillah. Adanya modul ajar. Nanti ada LK-nya modul ajar. Jadi Bapak Ibu untuk menyusun kurikulum, Bu Andri bersama tim manajemen perlu mendapat masukan-masukan dari guru-guru untuk lampiran-lampiran. Nah, sehingga sebaiknya ya sudahlah, kalau belum lengkap contohlah modul ajar. Modul ajar yang dibuat Bapak Ibu nanti ada angka kreditnya. Ya, makanya disiapkan kalau bisa lengkap. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan dibuat oleh tim manajemen terutama bidang kurikulum. Nah, biasanya mohon izin Pak Pri, visi dan misi sekolah sedikit ada perubahan gitu. Ya, menyesuaikan kurikulum merdeka. Kalau di sekolah kami SMP 109 Jakarta, sebelumnya itu unggul dalam prestasi, berwawasan iptek dan berlandaskan IMTA, itu yang sebelumnya. Nah, sekarang tetap unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan. Saya bukan Pak Suri ini, jadi sekolah dia tadi. Karena apa? Lingkungan yang ramah, lingkungan ini perlu kok, hijau, rindang, bersih, kemudian dan seterusnya, gitu ya. Dan yang berikutnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, itu hemat kami bagus. Ada 6 dimensi, termasuk nanti ketika penilaian proyek ya. Penilaian proyek itu bukan angka nanti, yang dinilai adalah dimensinya tadi, 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu dimensi 1. Selamat datang Ustaz Imam Nahrawi. Salaman dulu sama Bapak. Bawa martabak nggak? Kalau nggak bawa martabak, ya udah ganti martabak. Jadi dimensi yang nanti akan dinilai pada proyek profil Pancasila itu ada 6 dimensi. Tapi 6 dimensi itu juga tidak mutlak, boleh 4 saja boleh. Dimensi yang pertama kan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dimensi kedua berkebinekaan global. Dimensi ketiga mandiri. 4 gotong royong. 5 bernalar kritis. 6 kreatif. Nah, kami sesuaikan itu saja. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu di visi kami, Pak Prianto. Monggo di sekolah
diserahkan kepada sekolah. Nah, kemudian setelah menyusun kurikulum, berarti nanti Bapak Ibu mulai masuk belajar. Sebelumnya ada tes diagnostik ya. Nah, pada saat belajar mengajar, nilainya nanti akan kita cari dari anak itu. Yang pertama nilai intra. Bapak Ibu hampir sama dengan kurikulum 2013. Jadi untuk mencapai nilai intra itu ada tes formatif juga ada, tes sumatif juga ada. Nah, bedanya di mana? Tidak ada tengah semester, no. Ya, karena tes formatif. Jadi itu ketika berjalan KBM. Tes formatifnya di mana? Boleh saat proses pembelajaran boleh. Jadi nggak harus ulangan harian kayak dulu, nggak harus. Sebenarnya istilah ulangan harian pun juga lucu itu. Tiap hari ulangan harian. Ya kan namanya ulangan harian. Berarti ada mingguan dong, ada bulanan dong. Yang mingguan dan bulanan mirip. Jadi ada tes formatif. Monggo pelaksananya, tapi boleh juga sih di akhir tujuan pembelajaran juga boleh. Gitu. Bisa bentuknya tertulis, bisa lisan boleh. Boleh pada saat proses boleh. Jadi Bapak Ibu cari yang nyaman saja atau disepakati dengan anak-anak juga. Iya. Anak-anak sekarang ini nggak ada anak yang malas, nggak ada. Anak yang bodoh nggak ada. Adanya yang kurang kreatif. Nah, gitu loh. Jangan dibilang malas. Nggak boleh. Kurang rajin. Nanti kalau bilang bodoh udah Lengkap. pancasnya. Jadi anak malas nggak ada. Ya, anak bodoh nggak ada. Apalagi anak tolol nggak ada. Nggak ada. Jadi semua naik kelas kok. Itu loh. Satu fase ya. 3 tahun. Sambil makan nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Santai aja, santai aja. Tes sumatif nanti di akhir semester. Pelaksananya kapan? Monggo. Jadi bisa saja biar enak semuanya gitu. Setelah menyelesaikan, apakah harus bareng apa enggak? Enggak apa-apa. Soal-soal Bisa aja enggak apa-apa. dari Rayo apa dari Guru bahasa Indonesia, oh saya belakangan karena tujuan pembelajarannya banyak gitu. Kalau bareng nanti udah diatur gitu. Enggak merdeka. Iya. Semester ya. Nah, nanti akan mendapatkan nilai intra kurikuler. Tentunya bagaimana contohnya, Bu? Oke, ini dulu. Boleh sekarang dulu dari atas nggak apa? Kayaknya kok udah disampaikan materi kok nggak dipakai gitu kan ya. Nah, ini